Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan langsung ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 21 Januari 2021 menuju polisi presisi. Menuju polisi presisi. Institusi kepolisian segera berganti pemimpin. Komisi 3 DPR RI telah memutuskan Komjen Listio Sigit Prabowo layak dan patut menjabat Kapolri. Listio tinggal menjalani pelantikan dan secara resmi menggantikan Jenderal Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Proses pengajuan Listio sebagai calon Kapolri hingga dinyatakan DPR lulus uji amat mulus. Ia diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri. Bisa dikatakan tidak ada komentar miring terhadap Listio di parlemen. Listio yang saat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri dinilai sebagai sosok mumpuni untuk menjabat Kapolri. Sosok Listio pun tidak mencuatkan perdebatan di publik, kendati banyak catatan untuknya tentang harapan perbaikan kepolisian. Gesekan di internal Polri terkait pengajuan Listio sebagai calon tunggal Kapolri tidak terlihat dan tidak pula terdengar. Bahkan, Kapolri Jenderal Idam Aziz mengantar Komjen Listio untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR. Hal itu menunjukkan polisi tetap solid dengan proses estafet kepemimpinan yang berjalan mulus. Dalam pemaparan visi dan misinya di hadapan parlemen, Listio memperkenalkan konsep Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ia belak-belakan menguliti institusinya sendiri. Dikatakannya, masih banyak yang perlu dibenahi di internal kepolisian, khususnya terkait perilaku para anggotanya. Listio mencontohkan pelayanan kepolisian yang berbelit-belit, arogansi dalam ucapan, pungli, kekerasan dalam penyelesaian masalah, hingga penanganan kasus yang tebang pilih. Perilaku yang demikian diakuinya telah mencuatkan pandangan negatif masyarakat kepada Polri. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian memang kerap mengalami pasang surut. Di sepanjang tahun lalu, kepercayaan publik bahkan cenderung terus turun. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, Korps Bayangkara mengawali tahun lalu dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi, yakni 85,6% pada Februari. Kepercayaan publik menurun menjadi 79,4% dalam survei Mei, kemudian kembali turun ke 75,3% pada Juli. Terakhir, melalui survei September, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian tinggal 72,9%. Angka 72,9% sebetulnya sudah cukup baik. Namun, penurunan kepercayaan menunjukkan ada hal-hal yang membuat citra kepolisian memburuk. Belakangan, anggota polisi juga disebut melakukan pelanggaran ringan terhadap hak asasi manusia atau HAM akibat aksi kekerasan berlebihan. Listio dengan tepat mengidentifikasi perilaku-perilaku polisi yang mendegradasi pandangan publik terhadap Polri tersebut. Kebesaran hati Listio mengakui secara spesifik kekurangan-kekurangan institusinya sedikit banyak menimbulkan harapan terwujudnya transformasi Polri. Bagaimanapun juga, untuk bisa melakukan perbaikan, kelemahan yang menimbulkan masalah harus terlebih dahulu ditemukan. Dalam mencegah penyimpangan anggota polisi lalu lintas misalnya, Listio menyatakan sebuah tilang akan dilakukan secara elektronik. Kemudian, kepolisian akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dengan keadilan restoratif sebagai spirit penegakan hukum yang berkeadilan. Keadilan restoratif berarti tidak ada lagi nenek yang tidak bermaksud mencuri 3 buah kakao harus menjalani pidana penjara. Tujuan penegakan hukum, sebut Listio, bukan sekadar kepastian hukum tetapi juga harus berkeadilan. Kini, sebagai kepercayaan kepala negara dan berhasil meyakinkan para wakil rakyat, Listio memiliki tugas berat. Ia harus bisa merealisasikan komitmen transformasi kepolisian agar masyarakat ikut teryakinkan bahwa Polri benar-benar melindungi,
mengayomi, dan melayani masyarakat. Menuju polisi presisi itu adalah tajuk editorial untuk hari ini. Bang Usman, ada pertanyaan nakal begini Bang, yang tadi keadilan restoratif, Ya. itu apakah artinya polisi diajak atau mengajak damai untuk para pelanggar hukum atau seperti apa sebetulnya? Iya, jadi keadilan restoratif itu pun ada syaratnya, ya ada materialnya, ada formal dan mesti juga lewat pengadilan, lewat kejaksaan, ada surat yang menyatakan bahwa kasus ini diselesaikan secara damai. Polisi posisinya sebagai mediator. Syarat materialnya itu adalah perkaranya itu tidak besar, ya itu syarat-syarat utama bahkan bisa kita katakan. Jadi kalau mencuri 3 buah kakao, masa harus diproses melalui pengadilan, diperiksa oleh polisi, kemudian dibawa ke pengadilan dan harus dihukum. Atau tadi Pak Sigit di DPR juga mencontohkan kasus anak melaporkan ibunya. Ini kan sebetulnya sesuatu yang bisa dimediasi. Betul. Kenapa harus dibawa ke pengadilan? Dan inilah keadilan juga. Ini keadilan juga. Jadi tetap harus melalui proses di institusi pengadilan, kejaksaan, apakah di peradilan begitu. Yang jadi menarik, tidak damai bawah tangan begitu. Bukan damai di jalanan seperti stigma selama ini begitu ya. Bang, tapi pertanyaannya begini, salah satu bentuk yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh polisi soal tilang Bang. Ada beberapa orang yang bertanya bahwa bisa tidak itu kemudian dilaksanakan karena tilang yang selama ini saja relatif tidak terlalu serius katanya. Nah kalau tilang elektronik, kepatuhan para pelanggar lalu lintas itu seperti apa kalau kemudian tidak tatap muka juga, hanya elektronik saja? Iya, jadi tadi kalau soal tilang ada 2 hal. Pak Sigit mengatakan kalau dalam kondisi kemacetan lalu lintas atau ada huru-hara, unjuk rasa itu tidak diberlakukan tilang. Iya kan? Karena ada persoalan lebih besar lagi. Ya kemacetan itu begitu loh. Iya kan? Kalau ada penilangan bikin tambah macet. Nah, jadi tidak ditilang begitu kan. Ini juga sebetulnya berpikir yang lebih besar apa yang mesti kita selesaikan begitu kan. Yang kedua, kita semua selama ini kan tahu bahwa yang sifatnya elektronik itu untuk mengurangi tatap muka itu justru memperkecil interaksi dan kemudian memperkecil suap, korupsi. Potensi pelanggaran ya? Bukan potensi pelanggaran. Penyuapannya. Ya, tetapi potensi misalnya di bawah tangan tadi itu, salam tempel istilahnya begitu. Dengan tilang elektronik justru mengurangi itu. Ya, mengurangi itu kemudian proses peradilannya juga secara elektronik begitu orang tanpa perlu bertemu, pokoknya hasilnya sudah ada karena ini kan masuk kategori tindak pidana ringan sebetulnya kan, tipiring kan begitu. Bang, tapi pertanyaannya Bang, ketika seorang Komjen Listio Sigit Prabowo ingin membalikkan keadilan menjadi keadilan yang restoratif tadi, apakah kemudian korpsnya, polisi yang jumlahnya puluhan ribu atau ratusan ribu, saya tidak tahu persisnya, itu mau dengan serta-merta mendukung Tribarata 1 ini? Ya, pertama kita tidak bisa bilang itu membalikkan. Kalau membalikkan kan menggeser dari keadilan ini kan jenisnya banyak. Tadi ada keadilan punitif, keadilan restoratif, ada macam-macam menurut para filosof dan pakar hukum itu banyak, ada 4, ada 5 begitu. Betul. Ini hanya bagian. Bagian dari keadilan ini yang jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lebih banyak ke punitif tadi? Lebih banyak ke punitif. Punitif itu sifatnya membalas kan. Kau melakukan kejahatan, ku balas kau dengan hukuman, kira-kira seperti itu. Tapi restoratif kan tidak. Merestorasi, yang mendamaikan, kemudian memperbaiki, kira-kira begitu kan. Nah, ini tidak membalikkan, tetapi bagian ini jarang dilakukan. Nah, apakah institusi Polri itu mau melakukan ini? Sebenarnya surat edarannya sudah ada tahun 2018, artinya di masa Pak Tito, ya kan? Sudah ada begitu, tinggal lagi bagaimana penerapannya. Mungkinkah bisa saja ya, kalau kita lihat kan kemarin walaupun masih dalam tataran simbol, ketika uji kepatutan di DPR itu dari semua angkatan kan muncul. Ikut menyertai dari ya? Dari 87, 88, 89, 90, 91 dan di bawahnya. Ya itu memang harus solid dulu di Polri begitu kan. Nah dengan soliditas maka
kebijakan-kebijakan Kapolri itu akan dilaksanakan. Sebetulnya kan kita lihat tadi bahwa ini SE-nya 2018 sudah ada surat edaran Kapolri begitu loh. Pak Sigit itu akan menerapkan, melaksanakannya begitu, dan itu mesti diikuti oleh seluruh jajaran Polri. Bang, menyeimbangkan antara keadilan punitif dan restoratif. Misalnya katakanlah di saat kondisi sekarang ditengarai intoleransi meningkat, radikalisme juga meningkat. Pada posisi atau pada kondisi seperti apa, polisi itu memang harus melakukan tindakan keadilan punitif dan mana yang harus restoratif. Karena beberapa kali rakyat bertanya, ini negara mana nih, polisi mana nih, kok itu dibiarkan sewenang-wenang, bagaimana? Tadi kan salah satu syarat materialnya, perkaranya itu kecil. Kalau intoleransi diukur perkaranya itu besar sebetulnya. Ya jadi memang keadilan punitif yang harus dilaksanakan. Tetapi kembali lagi Pak Sigit juga mengatakan bahwa pendekatannya itu humanis tapi tegas. Nah disitulah sebetulnya kuncinya. Humanis tapi tegas. Ya jangan humanis saja, humanis doang begitu kan. Akhirnya ketegasannya tidak ada. Tadi pertanyaannya muncul, mana ini polisi begitu. Jadi kita harus lihat, kita harus ukur perkaranya itu layakkah diajukan ke yang sifatnya keadilan restoratif tadi. Tapi kalau besar, intoleransi misalnya sampai merusak rumah ibadah ya, saya kira itu tidak bisa dengan keadilan restoratif. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang, ketika ide yang baik ini dilontarkan menuju polisi presisi, pertanyaannya adalah masalah berikutnya adalah menerjemahkannya. Bagaimana dari seorang Kapolri sampai kepada polisi yang dekat dengan kita setiap hari bisa melakukannya, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari Wakil Rakyat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Bang Sahroni, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih nih sudah bersama-sama kami pagi ini, dan juga terima kasih kemarin sudah menguji kelayakan dan kepatutan Komjen Sigit Listio Prabowo. Pertanyaannya begini Bang, menuju polisi presisi itu kan salah satunya yang dikedepankan adalah mencapai keadilan restoratif daripada yang selama ini lebih banyak dipakai keadilan punitif. Pertanyaannya, apakah institusi Polri bisa melakukan itu kalau menurut Anda? Selama keinginan Kapolri mau melakukan reformasi birokrasi di internalnya, saya meyakinkan itu bisa dilakukan. Yang penting Kapolri mau melakukan apa yang menjadi keputusan pada saat fit and proper test kemarin. Ini menjadi pengawasan kita pada saat 100 hari kerja ke depan. Bagaimana yang disampaikan kemarin harus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat yang pada sebelumnya mendapatkan mungkin keadilan yang tidak cukup, maka dengan Kapolri yang baru, bila mana dilantik, harus tuntaskan itu, mereformasi birokrasi yang mumpuni bagi masyarakat dengan keadilan yang luar biasa. Bang Sahroni, pertanyaan orang juga begini, di internal Polri, konon katanya, karena saya juga tidak tahu ada buktinya apa tidak, konon katanya ada kelompok-kelompok. Itu bagaimana ya bisa diatasi oleh seorang Komjen Listio? Di semua lembaga pasti ada paksi. Paksi ini harus mengadu percepatan bagaimana mereka memiliki kapabilitas profesionalisme dalam paksi yang ada. Jangan sampai paksi hanya untuk merusak organisasi. Ini yang nggak boleh. Secara tidak langsung saya sampaikan kepada Komjen untuk merangkul, mengakomodir senioritas, soliditas yang kuat di dalam internal kepolisian. Karena apa? Kalau sudah faksi-faksian merusak organisasi, sama saja merusak negara kita ini, kita. Nanti berkeadilan dari masyarakat tidak dipikirin, karena memikirkan hanya faksinya saja. Nah ini Komisi 3 dalam hal Kapolri yang akan datang, bila mana dilantik,
100 hari kita akan awasi dan kita lihat bagaimana Kapolri baru menindaklanjuti dalam proses keadilan di masyarakat. Oke, polisi presisi itu salah satunya juga diukur dengan kapasitas dan kemampuan, termasuk bagaimana di lapangan menerapkan persis arahan dari Kapolri dan kepala-kepala kesatuan. Kalau kita melihat kondisi sekarang Polri, Bang Saroni, itu bisa tidak dilakukan dalam waktu segera? Gimana Pak Kapolri baru menyampaikan atau memberikan perintah baik secara lisan dan tulisan untuk disikapi sampai tingkat ke Kapolsek. Yeah. Kalau cepat dilakukan dalam pelaksanaan, saya yakin Pak Kapolri baru, Komjen ini akan melakukan apa yang diinginkan, mereformasi. Kalau melihat fit and proper kemarin luar biasa. Ini sudah mulai istilah kata merestorasi dalam tahapan kekurangan. Dan kemarin Komjen mengakui atas kekurangan yang di lapangan. Dalam anggotanya melakukan tindakan-tindakan misalnya. Ini kan satu pengakuan. Di mana Komjen mengaku dengan kekurangan yang ada diperbaiki ke depannya. Sekarang kita awasi dan kita selalu awasi dalam proses jangka waktu 100 hari ke depan apakah Kapolri baru bisa melaksanakan apa yang disampaikan pada saat fit and proper kemarin. Baik. Jadi kita tinggal menunggu dan kemudian kita juga dukung ya bagaimana polisi bisa lebih mengedepankan keadilan restoratif daripada keadilan punitif yang mungkin selama ini lebih banyak dipakai. Begitu ya Bang Saroni ya? Sangat benar, sangat benar. Oke, terima kasih Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bang Saroni. Terima kasih, selamat pagi. Ya, kalau melihat dukungan dari anggota Dewan Bang Usman, tapi kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi, itu bagaimana melakukannya? Iya. Nomor satu, kalau terkait dengan keadilan restoratif tadi, saya sependapat dengan Pak Saroni tadi, dia harus disosialisasikan. Surat edaran itu kan sebetulnya bentuk sosialisasi dari atas sampai ke level Kapolsek atau mungkin Kapospol begitu kan. Nah kemudian yang kedua disosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Yang ketiga itu harus ada pengawasan, ya, pengawasan baik dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sampai DPR. Nah 3 hal ini akan memungkinkan apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan atau diinginkan oleh Komjen Listio Sigit itu akan tercapai. Begitu juga untuk hal-hal lainnya, ya, tadi soal tilang, soal misalnya prediksi, ya. Prediksi yang tepat, prediktif tadi itu juga harus disampaikan ke internal dulu. Dan ini kan kalau Kapolri yang menyampaikan artinya kan perintah begitu loh. Betul. Iya kan, kalau perintah tidak dilaksanakan ya mestinya harus ada tindakan yang sifatnya internal tadi itu, apakah administratif atau mungkin hukuman juga begitu. Bang, selain masalah intoleransi di beberapa waktu belakangan juga mengemuka wacana yang mengatakan bahwa polisi sudah mulai tidak menghormati hak asasi manusia. Ini ada beberapa kasus dan itu juga kemudian membuat masyarakat jadi bertanya apa benar, apa tidak? Iya, kalau kita lihat kasus kemarin misalnya, kilometer 50 itu memang dikatakan ada pelanggaran HAM, tetapi bukan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi itu karena situasional, kontekstual. Kalau pelanggaran HAM berat itu kan sifatnya terstruktur, disengaja, by design, ada perintah dari atasan. Nah ini kan tidak begitu. Nah kita harus lihat juga dalam konteks apa. Tetapi dalam kasus kilometer 50 atau kasus yang lainnya, ini kan polisi harus mengambil tindakan, ya harus mengambil langkah. Kalau tidak malah justru tidak bagus. Bahwa kemudian itu dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran, itu polisi menerima kan kemarin juga. Ya kemarin menerima itu, membuka ruang untuk kemudian melakukan penyidikan internal juga. Siapa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tadi itu begitu. Nah saya kira ke depan dan makin kemarin ini polisi mulai menghormati pelanggaran HAM. Maksudnya mulai tidak mengurangi lah perlakuan-perlakuan atau perbuatan tindakan
polisional yang melanggar HAM. Diskusi-diskusi dengan Komnas HAM misalnya itu sering dilakukan oleh para pimpinan Polri dari mulai Kapolda misalnya terutama Kapolda sampai Kapolri atau di level Mabes Polri itu sering sekali sekarang itu melakukan diskusi dengan Komnas HAM atau lembaga-lembaga lainnya begitu. Bagaimana dengan hubungan atau kerjasama polisi dengan lembaga penegak hukum yang lain, Bang? Karena sejarah masa lalu ada presiden yang tidak baik hubungan antara kepolisian dengan KPK misalnya, dan bagaimana kerjasama antara Polri dengan Kejaksaan, itu bagaimana, Bang? Iya, saya kira di bawah Pak Sigit ini dan juga saya kira sebelumnya juga itu sudah mulai ditata begitu, sudah mulai ditata antara Polri, Kejaksaan dengan kepolisian. Tadi di berita kita juga disampaikan bagaimana polisi mensupervisi korupsi, kasus-kasus korupsi. Dan kalau kita lihat sekarang kan ketua KPK-nya juga Polri kan begitu kan. Jadi tektokannya istilahnya begitu itu juga enak begitu. Bicaranya bisa lebih bagus tetapi siapapun saya kira Polri siap bekerja sama dan KPK juga siap bekerja sama. Tidak harus karena Polri juga begitu kan. Bukan Polri pun saya kira polisi itu harus bekerja sama dan kalau nggak bisa soalnya nggak jalan ini penegakan hukum kalau masih ada ego sektoral. Bang, tadi sudah sempat dikatakan sebetulnya bahwa seorang Komjen Sigit atau Pak Listio itu punya kemampuan untuk mendekati menyatukan sekian angkatan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana soal kedekatan dengan Presiden. Tadi sudah sempat dikatakan oleh Pak Muldoko di dalam headline bahwa bukan hanya gara-gara itu begitu. Nah, tapi bagaimana kemudian bisa Polri ini tetap menjaga negara dan tetap menghormati Presiden tanpa kemudian melanggar hukum di dalam perjalanannya? Editorial pekan lalu saya sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi itu memilih Pak Sigit bukan karena kedekatannya. Memang pernah sama-sama di Solo, tetapi Pak Jokowi melihat Pak Sigit itu bisa mencegah atau melindungi, memastikan bahwa kondisi Solo pada saat itu aman. Sehari sebelumnya itu ada ledakan bom. Dan Pak Jokowi saya kira melihat itu sebagai prestasi. Nomor satu itu. Nomor dua, Kapolri itu kan memang di bawah Presiden. Iya kan? Nah karena itu ada istilah di dalam berita kita juga sampaikan atau di dalam editorial, loyalitas kan. Ini loyalitas, loyalitas kepada negara. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Secara struktural Kapolri itu di bawah Presiden. Tetapi dia juga ada alat negara dan Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi bukan isu soal kedekatan itu. Ya itu memang harus loyal kok kepada pemerintah dan negara begitu kan. Baik. Nanti di bagian berikut kita akan bertanya kepada para pemirsa kita, tapi kita harus jeda lagi. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, coba kita bertanya dulu Bang kepada para pemirsa Metro TV bagaimana melihat menuju polisi presisi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Ibu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Liu. Bapak berdua sehat selalu ya di sana. Sehat-sehat Ibu juga begitu ya, Bu Agustina. Bu, silakan pendapatnya, Bu. Baik, Pak. Baik, jadi kita bahagia sekali sebenarnya kemarin lancar ya. Fit and proper Pak Listio. Memang beliau itu kalau kita harus jujur berkata. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi beliau itu punya semangat yang tinggi dan memang selalu mengembangkan diri untuk menyempurnakan diri ya seperti itu ya. Jadi harapan ke depan buat polisi kapan lagi untuk berbenah secara total. Jadi kalau dengan misi beliau yang mengatakan Polri presisi itu kita sangat bahagia. Jadi sebenarnya kemarin saya pribadi mengatakan berbunga-bunga kita mendengar seperti itu. Dan itu kan sudah terlihat live ya Pak di TV. Nah itu nanti harapan-harapan yang selama ini biasanya katanya harapan itu tidak seperti apa yang diharapkan. Tapi kalau ini harapan yang membawa kita untuk melihat bahwa mudah-mudahan kita doakan saja beliau sehat dan beliau bisa memimpin dengan baik Polri ini karena memang Polri itu diadakan buat melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi masyarakat juga harus sadar, jangan kalau sudah ditindak itu baru nyalakan polisi. Polisi itu bertindak sesuai hukum yang berlaku itu nggak ada apa-apa. Itu tidak masalah. Jadi masyarakat harus sadar polisi baik, insya Allah
Indonesia akan maju. Jayalah Baik. Indonesiaku. Ya, baik. Terima kasih Baik. Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Di belakang Bu Agustina ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Barat maksud kami. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Usman Kamsong. Selamat pagi, silakan Bu Indra. Assalamualaikum Metro TV. Ya. Waalaikumsalam. Waduh, tadinya hati was-was dengan Komjen Listio Sigit Prabowo ini. Kenapa Bu? Bung Leo. Kenapa was-was? Takut dari luar. Jadi jadi bukan was-was pada Pak Listionya, ya. orang-orang yang begitu. Tapi alhamdulillah mengikuti kemarin itu ternyata mulus dan dengan demikian kami penuh harapan bahwa mudah-mudahan polisi-polisi kita yang tadinya kesannya itu orang yang mencari-cari kesalahan, apalagi buat mengadu, kita ini takut begitu. Mudah-mudahan sekarang berubah jadi pelindung masyarakat. Menjadi bayangkara negara. Nah, dengan beliau akan mengadakan reformasi internal ini, mudah-mudahan terbentuklah semua anggota Polri yang profesional, bijaksana, adil dalam memberikan pelayanan, pengayoman, serta melindungi masyarakat. Sehingga kita tidak takut lagi. Nah, mengenai pendekatan keadilan yang restoratif, mudah-mudahan tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bung Leo, tahu nggak? Dulu kalau kita naik angkutan umum, mau berhenti di depan polsek misalnya, kiri, kandang macan kiri, dan yang di angkutan umum tertawa semua. Masa kandang macan? Mudah-mudahan dengan adanya sekarang polisi yang presisi, kita kalau berhenti kiri-kiri di malaikat pelindung begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Leo dan Pak Usman. Waalaikumsalam Pak Ramadan. Silakan Pak. Berbesar hatilah kami yang selama ini menunggu kehadiran apa yang disampaikan oleh Pak Listio itu. Kami di jalanan selalu merasa takut dan was-was. Pak Listio tadi kemarin menyampaikan ada tilang elektronik. Wah, ini kebanggaan bagi kami. Jadi yang selama ini kami merasa khawatir, banyak supir-supir dan lain sebagainya, ribuan di Indonesia, mungkin ada jutaan. Kalau tilang elektronik ini bisa terjadi ke semua penjuru negeri ini, maka kita akan mendapatkan polisi yang sangat berwibawa dan dihargai oleh masyarakat. Itu yang pertama Pak Leo. Yang kedua, perpanjangan SIM ini masih menjadi isu yang sangat kental di bawah. Saya ini umur sekarang 65 tahun Pak Leo, 7 kali perpanjangan SIM C. Tapi bermasalah terus Pak. Tesnya tidak lulus sampai 3 kali, 4 kali. Yang terakhir saya agak keras sedikit. Anda umur 27 tahun, saya ini 30 tahun yang lalu ngajarkan rambu-rambu lalu lintas, kok tes rambu-rambu tidak lulus, ini ada apa? Saya sampai marah di kantor polisi. Tapi Pak, itu permintaan yang sangat tinggi kepada Pak Kapolri. Pembenahan pengurusan SIM sangat internal perlu di SIM, direformasi. Terima kasih Pak Leo dan Pak Usman. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Di belakang Pak Ramadan masih ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Kita Nugroho. mengucap syukur kepada Tuhan karena ditunjuk dan diterimanya Komjen Listio sebagai Kapolri ini. Ini adalah peningkatan kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia, Pak. Kenapa?
Saya tidak menyoroti yang lain, saya pertama menyoroti isu yang kemarin sangat keras itu adalah Pak Listio ini bukan dari mayoritas. Oh, oke. Tapi justru ini harus menjadi tantangan buat Pak Listio. Untuk menunjukkan kebenaran dan kesungguhannya menegakkan polisi sebagai presisi. Alat negara yang menegakkan hukum, adil, dan benar. Sesuai dengan semboyannya. Profesional, modern, dan terpercaya. Ya, terpercaya ini yang susah, Pak. Karena selama ini kalau kita menghadapi polisi, kalau zaman saya masih kecil, saya ini sudah 76 tahun, Pak. Pak. Zaman kecil itu kan ada pepatah itu. Kalau kehilangan kambing, lapor polisi malah kehilangan kerbau. Nah ini yang harus dibuktikan terbalik. Itu stigma ya? Iya. Ya, stigma ini masih melekat karena memang banyak urusan, terutama saya ini ada urusan tanah. Itu jelas masalahnya di SP3, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah, ini itu yang adalah PR-PR yang harus diselesaikan ya oleh seorang Listio Sigit Prabowo Panugroho. Terima kasih, Pak, untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi. Beragam pendapat dari pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Menarik Bang Usman tadi pendapat para pemirsa, bagaimana mereka melihat ini pekerjaan besar untuk seorang Komjen Sigit untuk mengubah. Tadi Bu Indra sempat mengingat bahwa sering diasosiasikan dulu bahwa markas polisi atau kantor polisi itu kandang macan gitu ya. Bagaimana Bang? Ya memang kalau kita melihat survei susah sekali menghapus image atau persepsi seperti itu. Ya survei-survei menunjukkan bahwa Polri itu salah satu institusi yang persepsi buruk masyarakat terhadapnya itu lumayan tinggi begitu. Tingkat kepercayaan masyarakat juga rendah terhadap Polri. Nah inilah pekerjaan besar dari Komjen Listio Sigit yang nanti menjadi jenderal, pastikan begitu. Bagaimana cara melakukannya? Ya itu tadi dengan konsep presisi tadi begitu kan. Ini kan konsep yang disusun oleh Pak Listio Sigit untuk salah satunya, ya bukan salah satunya tapi ujungnya adalah menciptakan citra atau image positif Polri di masyarakat. Dari mulai urusan-urusan tadi SIM, ya memang Pak Listio Sigit juga mengakui kok masih buruknya pelayanan misalnya begitu kan. Nah ini harus dibenahi, tapi masyarakat juga harus paham. Ya kalau 3 kali nggak lolos seleksi SIM ya memang harus seperti itu ya, sebab kalau tidak mungkin akan terjadi banyak kecelakaan lalu lintas katakanlah seperti itu. Karena kurang persiapan materinya sebetulnya justru itu ya. Yang aneh kalau misalkan belum pernah tes terus langsung lulus begitu kan, karena macam-macam ya kita tidak tahu. Nah jadi artinya polisi di situ juga mestinya berlaku adil. Jangan kemudian Pak Listio Sigit ini dari sisi masyarakat ya mengatakan bahwa ya jangan ditilang lah kalau polisi sedang atau Polantas sedang mengurai kemacetan lalu lintas. Jangan kemudian masyarakat mumpung lagi macet begitu kan kita udah amburadul aja, suka-suka aja, salah-salan dalam berlalu lintas. Tidak boleh seperti itu juga begitu respons masyarakat. Tapi respons masyarakat juga membantu apa yang dilakukan atau ingin dilakukan oleh Pak Listio Sigit itu begitu. Bukan kemudian merespon atau bereaksi secara terbalik begitu kan. Ini yang saya kira juga menunjukkan bahwa kita juga membantu Polri, mendukung Polri begitu. Bang, soal prediksi atau prediktif tadi ya. Itu kan beberapa kali kita terheran-heran. Walaupun memang bukan di zaman Pak Listio Sigit. Pada beberapa waktu yang lalu kita masih ingat dalam demo buruh kalau tidak salah jalan tol itu sempat diblokir, blokade. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada kerumunan besar di mana-mana dan kita bertanya-tanya ini memang polisi tidak tahu begitu atau memang tahu tapi tidak berani. Nah ini bagaimana membalikannya Bang? Iya saya kira intelijen harus bekerja betul-betul. Ya apalagi kepala BIN-nya juga kan polisi kan begitu kan. Jadi komunikasinya mestinya bisa
lancar. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama memang tidak terdeteksi begitu kan. Kedua memang ya untuk mencegahnya karena mungkin masanya terlalu besar dan ada di mana-mana sehingga Polri kewalahan. Itu ada dua kemungkinan sih. Tetapi apapun memang Polri harus meningkatkan kemampuan intelijennya begitu dengan pasti bekerja sama dengan BIN sebagai badan intelijen. Bentuk dukungan yang paling bisa membangun Bang supaya polisi juga Pak Listio dan seluruh jajarannya bisa mencapai polisi presisi. Bentuk dukungan kita sebagai warga negara apa? Iya, nomor satu saya kira begini ya, sering sekali kan persepsi itu tidak seperti yang terjadi karena memang sudah tertanam di dalam diri kita begitu kan. Nah salah satunya juga kita mulai berpikir positif dalam mindset kita tentang Polri kita begitu, bahwa Polri itu bisa baik kok, bisa bagus, itu satu dulu begitu kan. Sebab kalau tidak ya namanya tadi kandang macan akan terus terjadi begitu kan. Kalau kita tidak mengubah persepsi kita ya. Yang kedua, memberi dukungan kepada Polri. Misalnya apa? Ya jangan juga misalnya mencoba menyuap polisi di lapangan begitu di jalan kan. Diberhentikan, di jalan langsung diberhentikan terus menempelkan sesuatu begitu ya. Sesuatu itu satu tidak. Ya tilang-tilang aja. Memang kalau saya salah ya tilang begitu. Saya ikuti prosedur. Artinya kan patuh kita dengan polisi atau hukum begitu kan. Yang ketiga, kita melaporkan kalau ada persoalan-persoalan yang katakanlah tadi pelayanan SIM tidak baik, kemudian urusan hukum sepele tadi seperti mencuri kakao itu dibawa ke pengadilan, diperiksa betul-betul begitu kan, serius sekali, seolah-olah tidak mungkin melakukan apa tadi keadilan restoratif itu. Jadi saya kira 3 hal itu bisa kita lakukan. Baik, jadi kita bisa melakukan itu, semoga juga Polri bisa menuju polisi presisi ya. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, sebagai kepercayaan kepala negara dan berhasil meyakinkan para wakil rakyat, Listio memiliki tugas berat. Ia harus bisa merealisasikan komitmen transformasi kepolisian agar masyarakat ikut teryakinkan bahwa Polri benar-benar melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial Media Indonesia ini. Namun jangan kemana-mana karena teman-teman saya, Jason Sambo dan Sarawin akan melanjutkan. Selamat pagi Indonesia. Silakan teman-teman.